Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini saya akan memberikan perkuliahan secara online karena situasi yang belum kondusif di negara kita, ya, adanya wabah corona. Mudah-mudahan wabah tersebut cepat berlalu dari negara kita dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya tanpa dihinggapi rasa was-was. Nah, saudara semua, pada kesempatan ini kita akan mulai perkuliahan dengan materi metode pendugaan. Ya. Harap saudara-saudara memperhatikan uh, lembar presentasi ini, dan lembar presentasi ini saya sudah kirim ke grup WhatsApp kita ya. Tolong saudara-saudara agar bisa membacanya ya dan mempelajarinya. Nah, di dalam teori pendugaan ini ada dua cara untuk mengetahui parameter populasi yang dipelajari dalam statistika impresia ya. Yaitu cara pendugaan, penaksiran, estimasi, sama pengujian hipotesis. Dua cara ini didasarkan pada besaran yang dihitung dari sampel. Oke, sebelum saya lanjut perkuliahan ini, sengaja perkuliahan ini akan saya bagi dua season ya. Karena file kalau saya jadikan satu season, file itu akan semakin besar, akan semakin berat. Oke, saya mulai lagi. Jadi ada dua cara ini didasarkan pada besaran yang dihitung dari sampel. Teori pendugaan dikenal dua jenis pendugaan atau estimasi, yaitu yang pertama pendugaan titik, yang kedua pendugaan interval. Pendugaan titik disebut juga estimasi titik, ya, yaitu bila nilai parameter theta dari populasi hanya diduga dengan memakai satu nilai statistik topi dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Kalau pendugaan interval atau estimasi interval, bila nilai parameter theta dari populasi diduga dengan memakai beberapa nilai statistik. Ya, nilai statistik atau theta topi yang berada dalam suatu interval. Misalnya, theta topi 1 lebih kecil daripada theta lebih kecil daripada theta topi 2. Itu nama pendugaannya adalah pendugaan interval. Ciri-ciri penduga. Ini ada tiga ya. Ada tiga. Satu, tidak bias. Kedua, efisien. Dan ketiga, konstan. Apa yang dinamakan penduga tidak bias? Apabila nilai penduga sama dengan nilai yang diduganya. Kalau efisien, apabila penduga memiliki varian yang lebih kecil. Yang dinamakan konsisten. Ini satu, jika ukuran sampel semakin bertambah, maka penduga akan mendekati parameternya. Yang kedua, jika ukuran sampel bertambah tak berhingga, maka distribusi sampling penduga akan mengecil menjadi tegak lurus di atas parameter yang sebenarnya dengan probabilitas sama dengan 1. Ini penduga yang tidak bias atau penduga yang baik atau tidak bias ya. Ini E ya, epsilon dalam kurung X bar sama dengan mu ya, atau mu E dalam kurung X bar. Ini kurvanya E dalam kurung X bar sama dengan mu, atau mu sama dengan mu, ya ini mu E dalam kurung X bar. Nah, ini kurvanya seperti terlihat di monitor ini ya. Nah, flow curve yang efisien ini seperti ini. Sx2 kuadrat ya. Yang ini Sx1 kuadrat. Ini kurvanya seperti ini. Jadi Sx1 pangkat 2 lebih kecil daripada Sx2 pangkat 2. Nah, sekarang yang konsisten. Bagaimana yang konsisten? Nah, ini seperti ini ya. Yang konsisten adalah seperti ini. Tolong diperhatikan.
Ya. Jadi daerah sini adalah N terhingga. Ini N sangat besar. Yang ini N besar, yang ini N kecil. Ingat, N itu adalah sampel. Nah, pendugaan titik parameter. Ya, pendugaan titik parameter sebagai fungsi unsur populasi dinyatakan sebagai berikut. X bar atau SD sama dengan F dalam kurung X1 tambah X2 tambah titik tambah XN. Ya, di mana nilai tengah X bar sama dengan 1/N sigma X1 atau sama dengan 1/N dalam kurung X1 tambah X2 tambah titik tambah XN. Standar deviasi ya, S pangkat 2 sama dengan 1/N-1 sigma dalam kurung X1 min X bar pangkat 2. Oke. S2, S pangkat 2 sama dengan 1/N-1 ya, dalam kurung X1 min X bar pangkat 2 ditambah X2 min X bar pangkat 2 tambah bla 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 tambah dalam kurung XN min X bar pangkat 2. Oke. Pendugaan yang baik ya, atau penduga yang baik itu pendugaan yang tidak bias. Pendugaan yang baik adalah yang mendekati sebenarnya atau X bar atau nilai parameter sebenarnya. Oke, tolong dilihat kurva ini. Fungsi dalam kurung X1 bar, X bar 1. F dalam kurung X bar 2. F dalam kurung X bar 3. X bar 2 ini adalah nilai penduga ya. Nilai penduga X bar 2. Oke. Data berikut menunjukkan jumlah penjualan hasil produksi di suatu perusahaan manufaktur pada bulan Januari tahun 2000 dalam jutaan rupiah. Di sini adalah ada 26, 27, 26, 20, 21, 42, 30 sampai dengan 26. Hitung jumlah rata-rata penjualan hasil produksi di perusahaan tersebut pada bulan Januari tahun 2020, tahun 2000. Penyelesaiannya X bar sigma X min N. Oke. X-nya adalah ini ya. 26, 27, 26, 20 ini ada namanya X. N-nya apa? N itu adalah jumlah sampel. Ini ada berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 16. Ya, jadi 26 tambah 27 tambah 26 tambah 20 sampai dengan ke 28 tambah 26 dibagi 16. Ya, sama dengan 24,31 ton. Jadi, dugaan rata-rata populasi hasil panen padi pada bulan Januari 2000 di kabupaten tersebut adalah 24,31. Nah, sekarang kita ke pendugaan interval. Pendugaan yang mempunyai dua nilai sebagai pembatasan daerah. Pembatasan digunakan tingkat keyakinan terhadap daerah yang nilai sebenarnya parameternya akan berbeda. Nilai 1 min alfa disebut koefisien kepercayaan atau selang kepercayaan. 1 min alfa kali 100%. Oke. Ya, rumusnya adalah yang interval itu adalah seperti ini dalam kurung S min ZS X lebih kecil daripada P lebih kecil daripada S ditambah ZS X ya kurung tutup sama dengan C di mana S statistik penduga parameter populasi P parameter populasi yang tidak diketahui, SX
standar deviasi distribusi sampel statistik. Z, probabilitas yang berhubungan dengan penduga interval. C, probabilitas keyakinan ditentukan terlebih dahulu. S min ZSX, nilai batas bawah keyakinan. S tambah ZSX, nilai batas atas keyakinan. Nah, tolong perhatikan ke monitor. Ya, di sini adalah kurva seperti ini. Ini ada 99%, ya, nilai 90%. Ini daerah 95%. Ini X bar semuanya. Z min 2,58, Z sama dengan 1,96, hampir sama, kedua sisinya sama, ya. Untuk interval keyakinan 95% terhubung dengan nilai Z antara min 1,96 sampai 1,96. Bahwa 95% dari rata-rata hitung X sampel X bar akan terletak di dalam kurang lebih 1,96 kali standar deviasinya. Untuk interval keyakinan 99%, maka rata-rata hitung akan terletak di dalam kurang lebih 2,58 kali standar deviasinya. Oke. C sama dengan 0,95 adalah mu, kurang lebih 1,96, dan untuk C, ya, itu sama dengan 0,99 adalah mu, kurang lebih 2,58. Ini ya. Oke. Pendugaan interval. Ya, ini dibagi 2, 0,5, 0,5. Kemudian 0,5 ini dibagi 2 lagi, setengah alfa. 0,5 dibagi 2 adalah 0,25, ya. Ini 0,25. Menentukan Z menggunakan kurva normal. Luas kurva normal adalah 1. Kurva normal simetris sisi kanan sama dengan sisi kiri atau 0,5. Sisi kanan, sisi kiri 0,5. Ini dari sini ke sini, ya. Oke, ini kurva normal, ya. Pendugaan interval. Contoh, buatlah rumus umum untuk interval keyakinan sebesar 80% dan 90% apabila BPS merencanakan akan melakukan survei tingkat kematian bayi di Indonesia. C 0,8, S min 1,28, SX lebih kecil dari probabilitas, lebih kecil daripada sampel ditambah 1,28 SX. C 0,9, S min 1,64 SX lebih kecil daripada probabilitas, lebih kecil daripada sampel ditambah 1,64 SX. Contohnya seperti itu, ya. Nah, ini adalah tabel distribusi normal, silahkan dipelajari sendiri. Oke, sampai di sini dulu season pertama. Kita akan lanjutkan di season kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.